Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, perkenalkan nama aku Denis, dan salam kenal buat kalian semua. Dan jika kalian sudah nonton video-video sebelumnya, terima kasih. Dan ini adalah episode ketiga dari Let's Talk About. Jadi nanti di Let's Talk About ini, aku akan ngomong tentang satu kata atau satu hal yang dimana tanpa scripting aku bahas itu dari internet, dari Wikipedia dan sebagainya, atau aku bakal nambahin tentang pengalaman aku gitu. Okay, so let's get started. Sekarang let's talk about online class. Bicara tentang online class atau kelas online, ini kita mulainya kalau dari kampus aku sendiri pada saat aku semester mau masuk semester 5. Bukan semester 3 awal. Iya, karena semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 ya. Semester 3 itu mulai online class. Sebenarnya online class ini sangat bermanfaat ya. Kalau bermanfaatnya banyak banget. Kita tidak perlu kayak buru-buru untuk pergi, tidak ada ongkos untuk pergi ke kampus atau pergi ke sekolah, ke kantor dan sangat menghemat waktu. Tapi di sisi lain, yang tidak bagusnya dari online class adalah jadwal yang tidak tentu. Kenapa dibilang jadwal yang tidak tentu? Karena setelah merasakan online class hampir 1 tahun lebih, oh ya kan online class ya, kenapa ke kantor? Lanjut. Online class untuk anak-anak yang merantau. Pertama, perbedaan waktu. Aku kuliah di Makassar dan sekarang aku lagi tinggal di Papua. Tentu saja ini sangat bermanfaat dan kadang juga bisa jadi tidak bermanfaat. Jadi bermanfaatnya kalau teman-teman di sana, kalau kuliahnya dimulai jam 7, berarti aku di sini mulainya jam 8 karena beda 1 jam. Adikku yang kuliah di luar, di Jawa, di Solo, ketika teman-temannya mulai jam 7, dia mulainya jam 9. So it's beda. Manfaat kan, karena kita gak perlu buru-buru. Tapi ketika masuk ke jam-jam yang sore atau ada perbedaan pindahan kuliah ke malam, itu sangat merugikan sih sebenarnya bagi aku dan orang-orang yang merantau di luar dan balik lagi ke daerah yang berbeda jamnya. Contohnya adikku, kalau aku pernah dosennya mau mulai jam 8 tapi di sini udah jam 9, tapi karena enggak pernah kayak dosennya sangat sibuk ya, jadi pada saat mata kuliahnya kita tidak kuliah ya, it's okay. But my sister ketika di Solonya udah jam 4 mau masuk jam 5, berarti di sini kan beda 2 jam ya, berarti dia harus kuliah dari jam 6 ke jam 7, dimana itu harusnya waktu orang-orang sholat maghrib. Kedua, selain perbedaan waktu, masalah jaringan. Tidak semua anak-anak punya privilege. Tidak semua anak-anak yang pulangnya itu ke daerah yang jaringannya bagus. Itu pun dirasakan oleh teman-temanku, dan pada saat aku jadi ketua kelas pada saat itu, ada beberapa temanku yang mereka harus tahu dulu nih kapan jadwal pastinya kuliah online supaya mereka bisa keluar dan mencari sinyal. Parahnya lagi, untuk adikku sendiri, alhamdulillah kami walaupun di Papua tapi jaringannya sudah baik 4G, jadi dan bisa pasang wifi, jadi aman. Untuk temennya adikku, aku pernah lihat mereka waktu Zoom, temannya itu pergi ke daerah yang banyak pepohonan supaya bisa dapat, atau kayak ke bukit gitu ya, jadi supaya bisa dapat sinyal yang bagus. Dan itu sebenarnya sangat merugikan bagi mahasiswanya juga. Dan akhirnya, dan yang ketiga, pasif dan aktif. Kayaknya bukan hanya kelasku saja, tapi ke kelas kalian juga pasti. Di beberapa kampus tertentu, tidak semua kampus of course, tapi lebih banyak ke kampus, di beberapa kampus tertentu, ketika dosen tanya ada pertanyaan, tiba-tiba saja pasif semua, tidak ada yang nyalakan mic, apalagi kalau di kelas yang tidak nyalakan kamera. Oh my god, it's so kayak tingkat penyerapan dari kita jadi pasif dan aktif. Jadi ketika mahasiswa menjadi pasif dan dosennya aktif sendiri, dan itu sebenarnya sangat tidak mengenakan. Dan
aku mencoba memaksakan diriku untuk bertanya pada saat teman-teman yang lain tidak aktif, dan aku mencoba untuk memahami. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibilang juga bahwa aku rajin daripada yang lain, tapi aku mencoba. Dan kadang juga aku pernah ketiduran waktu kelas online, dan itu kayaknya adalah hal-hal yang sangat ini ya, karena kita sudah terbiasa dengan hanya tidur langsung bangun, langsung nyalakan komputer dan langsung ikut kelas online, dan itu sebenarnya suatu hal yang tidak enak juga, pasif aktif. Kadang mahasiswanya mau aktif tapi dosennya pasif, akhirnya tidak terjadi kolaborasi yang bagus. Kemudian yang keempat, kuota internet. Alhamdulillah selama ini aku sudah pernah merasakan kuliah online dan lebih banyak di provide oleh wifi. Tapi bagaimana dengan yang punya kuota internet? Bagaimana dengan yang rumahnya tidak ada wifi? Bagaimana dengan orang yang kuliahnya pakai beasiswa? Apakah mereka punya privilege yang sama? Tentu saja tidak. Dan hal ini yang membuat aku memilih topik episode yang ketiga, yaitu Let's Talk About Online Class. Yang kelima, aku bersyukur pada saat semester awal aku masih merasakan kelas offline. Ini yang kelima ya. Tapi bagaimana yang belum pernah merasakan kelas online? Apalagi mereka yang masuk ke jurusan yang perlu ada interaksi lebih antara dosen dan mahasiswa supaya memahami suatu materi. Contohnya aku jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi kalau mempelajarinya hanya lewat layar saja, belum tentu semua memahami. Apalagi kalau diingat dari minat baca orang Indonesia yang hanya 0,001% menurut UNESCO. Belum tentu semua mahasiswa hanya memahami. Belum tentu semua mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan atau siswa. Yang keenam, kondisi lingkungan. Lingkungan juga belum tentu sangat mendukung atau tidak, apalagi kami sebagai perempuan yang harus menyediakan makanan dan merapikan rumah dan sebagainya. Alhamdulillah untuk orang-orang yang keluarganya bisa mampu untuk membantu dan memprovide jika dia ada kuliah online atau ada ujian atau ada meet, ada yang bisa gantikan. Alhamdulillahnya di rumahku ada 3 perempuan, mamaku, aku dan adikku. Jadi kalau aku dan adikku itu mamaku yang siapkan apapun yang ada di dapur. Kalau misalnya adikku yang itu berarti aku dan mamaku, dan gitu ganti-ganti shiftnya. Kalau mamaku lagi sibuk dengan kerjaan, berarti aku yang di dapur. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin hanya dia sendiri yang di rumahnya anak perempuan, atau mamanya lagi keluar kota dan dia sendiri anak perempuan di rumah? Bagaimana dengan mereka? Dan kalau di kampus kita tidak perlu peduli dengan apakah orang-orang maksudnya gini loh, bukan acuh tak acuh, tapi ketika di kampus kita fokus memahami materi, membahas materi, diskusi tentang suatu materi. Tapi kalau di rumah belum tentu. Belum lagi dengan kalau misalnya dia punya adik-adik kecil atau dosen yang punya anak, dan karena dia di rumah jadi konsentrasinya tidak penuh antara membahas materi yang harusnya kita diskusikan di kelas dan dengan anaknya yang berada di sekitarnya. Ketujuh, apa lagi ya? Ketujuh, tentang online class. Mungkin itu aja dulu. Yang ketujuh, ya semoga kita bisa cepat-cepat kuliah online, walaupun cepat-cepat kuliah offline, karena kuliah online ini punya struggle masing-masing. Memang alhamdulillah kita punya waktu yang lebih banyak dengan keluarga, akhirnya kita bisa lebih lama dengan keluarga. Apalagi kalau anak-anak berantau, mereka bisa pulang dulu dan menikmati waktu-waktunya mereka dengan keluarga. Tapi balik lagi, online class untuk penyerapan materi dan kondisi-kondisi bagi orang-orang tertentu yang tidak mempunyai privilege tertentu itu sangat susah. Dan semoga semoga pandemi ini segera berakhir, Ramadan ini berjalan dengan lancar, target-target yang kita pasang di Ramadan ini berjalan dengan baik, dan semoga penyerapan materi untuk online kelas kita lebih lancar.
Dan oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.